Bukupedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Cinta Dalam Sabar. Sabar itu tiada batas dan ujian tanpa batas. Buku ini ditulis oleh Nanda Nurul Kholiso, penulis puisi Arti Cantik, dan profesi Nanda sekarang mahasiswi di UHAMKA, Jakarta Selatan. Tempat tinggal Nanda di Jakarta Selatan, Jalan Damai, RT 6, RW 2, nomor 42, Cipete Utara, Kebayoran Baru. Jika kalian ingin menghubungi Nanda, kalian bisa menghubungi melalui Instagramnya di nandanur32. Arti judul buku ini yaitu ketika kita mencintai seseorang, kita harus bersabar dengan perilakunya dan membimbing dia ke jalan terbaik. Sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, buku ini menceritakan bagaimana makna cinta sesungguhnya. Cinta itu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang kita cintai dan bersabar menjalani kehidupan bersama dia, membimbing aku dan kamu ke jalan surga. Oke teman-teman, sekarang Berika mau bacain sinopsis yang ada di dalam buku Cinta Dalam Sabar ya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang mendukung saya untuk membuat karya penulisan. Semoga buku ini bermanfaat bagi orang lain dan semua masyarakat. Buku ini berisi cerpen, puisi, dan quotes Islami bagi muslimah. Oke teman-teman, sekarang kita simak satu-satu ya, dari mulai cerpen. Buku ini berisi cerpen, puisi, dan quotes Islami bagi muslimah. Oke teman-teman, sekarang kita simak satu-satu ya, mulai dari cerpen yang berjudul Teman Perjuangan. Kita adalah 3 sekawan. Perkenalkan diri, aku Melati dan kedua temanku Suci dan Naila. Kita berteman sejak SD sampai SMA. Kita selalu bersekolah di tempat yang sama, juga menjaga pandangan dari laki-laki. Selalu memakai baju panjang, rok panjang, dan jilbab sampai menutupi dada. Selalu memotivasi satu sama lain. Ketika teman kita lagi sedih, aku dan yang lain saling menghibur agar dia tidak larut dalam kesedihan. Jam 8 malam, aku dan Suci, mereka akan melakukan pengajian di tempat guru ngaji kami, Bu Lydia. Suci, kamu gak bareng sama Naila? Melati menatap mata Suci sambil memikirkan Naila. Tidak, Naila tidak mengaji hari ini karena sakit demam. Suci pun tersenyum kepada Melati. Suci yang lagi duduk di musola untuk melakukan pengajian. Lydia pun datang ke musola dengan mengucapkan, Assalamualaikum. Baik, hari ini kita mulai mengaji dan membahas tentang teman menuju surga ya, kata Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Lydia. Maaf, aku mau bilang, Naila sedang demam jadi tidak bisa ngaji malam ini. Melati pun menjawab salam Bu Lydia mulai dan bicara untuk memberitahu kalau Naila sakit. Seorang guru ngaji bernama Lydia mulai melakukan untuk pengajian malam ini. Baiklah, kita mulai dari sambung ayat, nanti kalian menyambungkan ayat dari ibu ya. Kita mulai surat Al-Isra ayat 1-5. Melati mulai membuka Al-Quran untuk memulai membaca surah Al-Isra ayat 4-8. Setelah Bu Lydia, Suci mulai menyambung ayat dari 9-11. Surah Al-Isra ayat 1-11. Surah Al-Isra ini membahas tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk membawa jalan kebaikan terhadap hamba Allah untuk bersyukur dengan apa yang ia miliki. Jangan kalian menyombongkan diri dengan kesombongan besar, baik itu harta, kekuasaan, dan lain-lain. Apabila kejahatan manusia merasa tidak ada puas untuk menyakiti orang yang lemah, maka kejahatan itu akan rugi bagi dirinya sendiri. Hukumannya adalah azab dan menjadikan kejahatan sebagai orang kafir. Sampai situ aja ya cerpennya. Sekarang Bernika mau lanjut ke puisi. Sekarang Bernika mau bacain puisi yang berjudul Cantik Fisik atau Hati. Matahari bersinar di pagi hari. Semua perempuan pasti ingin terlihat menarik. Bagaikan bumi dan langit yang berbeda, apakah aku harus seperti mereka?
Mereka terlihat cantik, tapi apa daya aku? Seperti selembar kertas putih walaupun sederhana, aku tidak cantik seperti mereka bagaikan bunga bermekaran. Kecantikan mereka dipuji sama orang banyak. Apakah aku harus tampil cantik seperti mereka? Tetapi kecantikan mereka akan sirna oleh hati. Hati yang baik akan menentukan kecantikanmu. Bunga yang harum pasti akan banyak dipuji. Kecantikan wanita adalah fitrahnya, tetapi yang berbeda adalah akhlak seseorang. Wanita yang cantik kulitnya akan takut sinar matahari. Wanita yang cantik akhlaknya akan mengharap ridha Allah. Nah, sekarang Denika mau lanjut ke quotes yang ada di dalam buku Cinta Dalam Sabar ya. Nah, sekarang Bernika mau bacain 3 quotes yang ada di dalam buku Cinta Dalam Sabar. Quotes pertama, lupakan kebaikanmu pada orang-orang, tapi ingatlah kebaikan-kebaikan orang padamu. Biarkan mereka tak menghargaimu, tapi jadilah orang yang senantiasa menghargai. Tak perlu meminta balasan dari manusia, karena balasan yang adil hanya datang dari Sang Pencipta. Quotes yang kedua, mereka akan melupakan semua kebaikan yang kau lakukan hanya karena satu kesalahan kecil yang telah kau lakukan. Maka berbuat baiklah hanya karena Allah, sebab hanya sedikit manusia yang tahu bagaimana caranya menghargai seseorang. Oke, lanjut quotes yang ketiga. Mungkin Allah tak tahu. Mungkin Allah tahu kalau dia bukan yang terbaik untukmu, makanya Allah jauhkan dia darimu. Sudah ya, menangisi yang telah pergi hanya akan menambah luka di hati. Sayangilah dirimu sendiri, jangan sampai kamu terjatuh hanya karena seseorang yang tak pernah peduli. Oke teman-teman, itu dia sedikit cerpen yang tadi udah Benika bacain, puisi, serta 3 quotes yang ada di dalam buku Cinta Dalam Sabar. Jadi kesimpulan buku ini yaitu kita dapat mengambil motivasi dalam buku ini untuk menggerakkan muslim dan muslimah dapat bersabar ketika kita mencintai seseorang. Nah, buat kamu yang kepo sama bukunya, kamu bisa order di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Benika. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Sampai jumpa!